Halo semuanya, Oka di sini. Selamat datang di podcast Great Leader Indonesia atau JLID. Kali ini adalah konten pertama JLID yang kita kedatangan tamu spesial, seorang apa ya kita sebutnya ya, influencer mungkin di bidang microstocker. Betul. Kemudian entrepreneur. Bisa jadi Pokoknya kreatif industri area lah ya. Ya, betul. Oke. Mungkin please welcome teman-teman, kita sambut Reski Pradata. Halo teman-teman semuanya. Annyeonghaseyo. Pak Eki ya. Oke, sebelumnya thank you banget Eki sudah menyempatkan waktu. Siap. By the way teman-teman, Eki ini adalah teman apa ya? Kita teman kuliah nggak sih? Enggak. Teman kuliah lah. Teman kuliah. Walaupun beda kampus ya, teman. Beda jurusan. Beda Satu kampus masih sama. Satu kampus. Kita sama-sama dari UGM. Iya. Dan ini syutingnya juga di UGM. Iya, di UGM Visible teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di Gilip Cafe, silakan datang promosi sekali. Oke, anyway, sekali lagi terima kasih Eki sudah menyampaikan hadir, dan mungkin perkenalan singkat Ki, aku mau ngenalin terkait JLID. Ya. Jadi ini salah satu proyekku yang sekarang lagi ongoing. Oke. JLID itu Great Leader Indonesia. Yang mana fokus area pembahasannya kita tuh akan membahas tentang leadership sama public speaking. Oke. In general. Oke. Dan sekarang kenapa akhirnya aku ngundang nih seorang Eki teman-teman? Itu karena dari awal aku kenal Eki itu dari 2013 ya Eki ya? 13 wah. 13 kira-kira. Nah, dari awal kenal 2013 sampai sekarang tuh aku kurang lebih, walaupun nggak in detail ya, tahu perjalanan karirnya si Eki ini dari after lulus teman-teman sampai sekarang. Mungkin aku nanti setelah ini bakal sedikit intro terkait perjalanan karirnya si Eki. Oke. Mungkin aku boleh bacain LinkedIn-mu Ki? Boleh Ki? Boleh silakan. Boleh ya Ki ya? Udah lama nggak diupdate. Udah lama ya? Tahun berapa tuh terakhir update tuh? Tahun lalu lah. Lalu ya? Ya masih. Tahun yang lalu. Masih lumayan lah. Wait. Masih buffering. Oke. Mungkin aku bakal meng-highlight beberapa poin. Wait. Oke. Jadi sesuai yang tadi sempat aku mention, jadi Eki ini lulusan dari UGM, Sarjana Ilmu Komunikasi ya. Betul. Jadi belakangnya apa? SIP. Sip. Oke. Dan beliau ini itu tuh sangat concern, nggak hanya di ibaratnya bukan hanya anak kantoran teman-teman, tapi juga dia punya kita sering bilangnya side hustle ya. Side hustle, sampingan ya. Dan beberapa nih aku bacain, beliau Eki ini sudah pernah jadi karyawannya Danone teman-teman. Big company, bisa dibilang multinational company nggak sih? Ya, multinational company dari Perancis. Dari Perancis ya. Dan Eki ini udah berarti bukan magang ya, tapi lebih pro hiring. Oke, jadi udah karyawan tetap kontrak itu. Oke. Di Danone teman-teman. Susah masuk, saya susah. Itu satu kantor, satu gedung sama kantorku, Job Street. Oh iya. Di RDTX. Oh iya. Ya. Aku ada kenalan juga. Orang Danone. Kan aku kalau berangkat pagi bawa sepeda. Sepeda aku di basement. Oke. Nah itu kenal tuh sama anak Danone. Orang Danone ya. Terus kenalan, terus cerita-cerita seberapa gedenya Danone. Itu keren banget sih. Bahkan sholat Jumatnya tuh yang ngadain di lantainya Danone. Nah, kenal nggak sih? Dulu sebelum waktu masih aku kerja di sana tuh gedungnya masih di Cyber 2. Oh, oke. Masih depan Kuningan City. Dia belum pindah ke RDTX. Oh, oke. Jadi setahun setelah
aku resign, itu udah pindah ke DTX gitu. Jadi aku belum sempat ngerasain dari DTX kayak gimana. Bahkan belum pernah ke sana sih. Oke, noted. Jadi 7 bulan kerja sebagai commercial capability and development support. Ya, betul. Setelah 7 bulan, Eki juga pernah bekerja mengabdikan diri di dunia pendidikan ya. Betul. Di Guru Inovatif Data ID. Ya. Ini saingannya company-ku bukan? Ruang Guru kan nih? Hitungannya nggak saingan. Nggak ya? Tapi lebih kan? Karena marketnya berbeda. Karena kalau tempatmu kan sasarannya siswa ya. Sedangkan kalau tempatku sasarannya guru. Walaupun ada part of gurunya di company-mu sebelumnya. Cuman menurutku produk yang dibuat itu kan akhirnya bukan untuk gurunya, tapi untuk siswanya kan tujuan akhirnya. Guru itu hanya sebagai a part of strategi marketing kan. Ya kan. Sedangkan kalau aku memang marketnya sangat concern ke guru. Gurunya. Jadi memang beda area ininya lah ya. Beda market satu area tapi. Gitu. Noted. 2 tahun 6 bulan sebagai head of operation terakhir. Terakhir itu jabatannya. Berarti awalnya head of digital marketing and product development. Jauh sebenarnya itu udah di tengah-tengah sih. Awalnya tuh aku adalah orang yang tukang nganterin surat. Jadi dulu sebenarnya adalah freelance. Jadi abis resign dari Danone, sembari membangun bisnis kan tetap gimana kita butuh hidup ya bro ya. Betul. Gitu kan. Terus akhirnya ada lowongan untuk nganterin surat. Nganterin surat, satu suratnya itu di harga 10.000. Ya persis kayak lowongan orang kantor pos. Gitu. Jadi awalnya posisinya itu cuma posisi remeh-temeh aja gitu. Jadi di Guru Inovatif? Ya, tapi dulu namanya bukan Guru Inovatif, namanya Havex Mas Yan. Highly, gue lupa panjangnya. Pokoknya itu adalah konsultan untuk guru, kayak pelatihan-pelatihan untuk guru Indonesia gitu kan. Jadi awalnya itu di Havex, terus itu aja mulainya juga sebagai tukang antar surat. Terus direkturku, Bapak Zulfikar Alimuddin itu ngasih kesempatan untuk gimana kalau kerja di sana. Ternyata ketemulah idealisme itu tidak semua idealisme itu bisa berjalan dengan lancar ya bro. Gitu kan. Habis resign kita pengennya kita entrepreneurship gitu dan sebagainya. In fact kita tetap butuh uang untuk hidup kan. Jadi yaudah aku ambil kesempatan itu, tapi dengan beberapa catatan nanti mungkin gua akan share. Ya habis itu dari Havex itu akhirnya pandemi hampir kolaps perusahaannya karena kita kan pelatihan. Terus tercetuslah ide dari gua dan teman-teman lainnya untuk kita bikin platform online aja namanya Guru Inovatif ID. Dulu namanya awalnya itu kita nawarinnya adalah for guru untuk guru.id. Cuman Pak Direktur dulu punya ide yang lebih bagus, namanya Guru Inovatif karena lebih catchy untuk guru-guru ya. Akhirnya kita pakai itu nama Guru Inovatif.id dan itu jadi salah satu platform pencetus utama untuk pelatihan guru secara online pada saat itu. Siap. Jadi dari nol. Jadi dulu gue bikin Havex dari nol sampai ibaratnya punya masa. Habis itu disuruh ngulangi lagi dari nol. Dari nol nge-branding Guru Inovatif sampai di titik terakhir itu ratusan ribu followers. Gue pegang dan kayaknya terakhir gue pegang tuh punya user sekitar 300-400 ribu user. Dari visible marketnya cuma 1,2 juta. Jadi 1/4 market. Visible market tuh udah diakuisisi gitu. Gitu. Tapi dari awal di Guru Inovatif awal banget itu memang statusnya itu karyawan Guru Inovatif atau one of founder. Kalau dikatain founder kayaknya secara legal tidak masuk ke dalam status founder. Cuman kalau secara non legal bisa dibilang banyak ide-ide yang sekarang di Guru Inovatif itu awalnya dari gua gitu. Gitu. Tapi dikembangkan. Tapi menurut gua ide itu is nothing ketika gak dieksekusi ya gitu kan. Gitu kan. Jadi gua juga yang gua ngasih ide ya gua harus bisa eksekusi gitu kan. Dan beliau dulu atasan gua kan ada 2 ya. Ada Mas William Haritama sekarang jadi wakil rektor di Bali International University di Bali sana. Terus Bapak Zulfikar Alimuddin sekarang jadi komisaris salah satu PT besar batubara. Nah itu beliau tuh ngasih kesempatan ke gue untuk mengeksplorasi itu. Makanya terjadilah yang sekarang Guru Inovatif gitu.
Jadi kalau dikatain founder secara resmi, secara terus kagak, cuman kalau mungkin yang non tertulis gue bisa bilang ya salah satu orang yang ikut iuran andil dalam membesarkan Gunung Fatih. Kayak gitu sih. Luar biasa. Dan 2 tahun 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan. Lumayan lama juga dan total 5 tahun sebenarnya. Oke, 4,5 tahun, sorry. 4,5 tahun. Dari awal hari awal Hafex itu 2018 akhir. Oke. Dulu kantornya masih di UGM sini. Oh iya? Numpang aja. Oke. Terus sampai sekarang punya kantor sendiri. Ya kita pindah-pindah deh kantornya. Oke. Gitu kan sampai sekarang punya kantor sendiri itu ya. Terus jalannya pas setengah tahun. Oke, berarti include Hafex ini ya? Yes. Oke, noted. Dan after that, sebenarnya bukan setelah itu ya, tapi dirimu tuh nyambi. Ya. Bukan setelah dari Guru Inovatif, kemudian lanjutin si project ini. Ya. Nah mungkin aku nggak pengen jelasin dari aku sendiri nih untuk project ini. Mungkin setelah yang pengen kamu jelasin, silakan. Sebenarnya alasan akhirnya resign, memutuskan resign. Itu udah di posisi pegawai tetap pada saat itu. Boleh dibilang secara angka gaji gede banget hitungannya untuk ukuran job itu gede banget. Yep. Cuman ada satu kegelisahan yang menurut gue kayak di kantor itu di Guru Inovatif misalnya itu gue nggak merasa fulfill di situ gitu. Okay. Bukan karena environment ya, bukan karena orang-orang ya. Gue sangat nyaman sekali bahkan dengan tim gue dulu. Gue sangat merasa mereka adalah keluarga sendiri. Sampai sekarang pun kita masih berhubungan baik. Cuman yang membuat gue agak kurang fulfill adalah gue belum mencoba mengeksekusi mimpi gue dengan secara full gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign karena pada saat itu gue pengen membangun mimpi gue sendiri gitu. Dan memang pada kenyataannya menjadi pegawai kantor itu tidak ada di dalam bagian dari mimpi gue. Termasuk dengan Guru Inovatif itu bukanlah bagian dari mimpi gue sebenarnya gitu kan. Gue suka banget edukasi sebenarnya. Termasuk suka sharing, suka bikin kelas dan sebagainya. Cuman jujur ada satu dilema yang gue agak kurang, yang itu kosong di hati gue adalah gue tahu gue bukan guru. Soalnya kalau gue guru ya, gue guru terus gue tahu masalah guru itu ada di mana dan sebagainya. Gue sebagai guru aktif yang ngajar di sekolah dan sebagainya, terus gue bikin Guru Inovatif, mungkin ada misi gue sebagai seorang guru di situ. Sedangkan gue bukanlah guru. Jadi secara tanggung jawab etis sebenarnya menurut gue nggak etis untuk membuat platform itu. Karena gue bukanlah bagian dari guru. Gitu kan. Akhirnya, tapi pada saat 5 tahun berangkat itu 5 tahun di Guru Inovatif, gue bilang bahwa gue nggak boleh lama-lama sebenarnya di sini. Karena gue harus membangun mimpi gue sendiri kan. Mimpi gue adalah pada saat itu bukan di Microstock sebenarnya. Pada saat itu adalah mimpi gue adalah gue someday pengen punya usaha yang sifatnya adalah produk yang bisa mendatangkan cuan. Jadi konsepnya kayak aset, kita bikin aset, dan menurut gue Microstock itu adalah part of it gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gue kerja tapi gue punya side hustle itu. Dan dulu janji gue adalah gini, kalau udah 2-3 kali lipat pendapatan gue di kantor, berarti gue udah bisa resign. Itu strateginya Arif Muhammad, Raditya Dika dan sebagainya gitu. Jadi kalau udah 3 kali, pokoknya minimal 1 kali 1 lah. Maksudnya katakanlah penghasilan lu 5 juta dari Jogja gitu. Side hustle lu udah 5 juta. Lalu udah boleh memutuskan untuk gue mau cabut apa enggak? Gitu. Tapi kalau gue adalah minimal 2-3 kali lipatnya. Katakanlah gaji gue 5 juta di Jogja. Berarti gue minimal harus dapetin 10-15 juta sebulan baru bisa cabut dari kantor. Gitu. Sebelum lanjut panjang, mungkin teman-teman di sini belum tahu tuh apa itu microstocker. Bahkan awal aku dengar microstocker itu kan dulu, ya kan? Dulu kan aku pernah nyoba juga kan, pernah share ke dirimu kan. Mungkin teman-teman di sini belum tahu bahasa awamnya itu kayak gimana sih microstocker itu? Microstock itu sebenarnya adalah platform jual beli aset digital. Foto, video dan sebagainya. Gampangannya adalah Canva, Freepik, Shutterstock. Yang orang jelas kenal itu kan Canva sama Freepik ya.
itu adalah bagian dari microstock sebenarnya, ekosistem microstock. Jadi gue suppliernya di situ, supplier itemnya di situ, entah foto, video, desain dan sebagainya. Oke, jadi ibaratnya tuh Canva kan memang marketnya orang-orang yang pengen mendesain sesuatu. Kemudian di sini udah ada ibaratnya foto-foto yang available untuk dipakai. Dan di situ dirimu ngasih nih ibaratnya stok untuk mereka bisa produksi, bisa pakai dan bisa dipakai, dan akhirnya dapat cuan dari situ. Ya, gue dapat royalty dari setiap Jadi berarti kayak setiap download atau apa sih kalau dibilang? Bisa dibilang setiap download aja. Setiap download ya. Yang Shutterstock itu kan download kan? Ya, kalau Canva itu ekspor satuannya. Bukan apply tapi ekspor. Oke. Jadi itu intro singkat ya teman-teman terkait microstock, karena memang Eki ini punya istilahnya website ya, dan kelas juga di microstock.id teman-teman. Dan aku pernah sekali ikut kelasnya Eki di Shutterstock with Reski Pradata. Shutter Class teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cek microstock.id, microstocker.id. Misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang microstock itu kayak gimana. Di YouTube-nya ada nggak sih? Ada sih di YouTube gue sendiri sih. Di Reski Pradata. Ya, betul. Siap. Oke, mungkin lanjut yang tadi. Berarti sekarang dan after sebelum resign. Kan tadi baru ngomong resign kan? Ya. Nah itu berarti udah menjalani microstocker ini tuh dari kapan? Terhitung sebenarnya dari 2018 akhir, November atau Desember gitu. 2018 berarti awal-awal masuk ini dong. Jadi mulainya sama. Berbarengan mulainya itu. Gitu. Cuman bedanya grafiknya tuh yang satu karir kan gini, kayak dia kayak tangga gitu ya. Betul. Sedangkan kalau microstock tuh dia ini kayak J-curve, masuk lembah dulu, baru dia naik pelan-pelan. Gitu. Benar. Bahkan dari awal gear masih HP dulu. Ya kan? Masih pakai HP. Jadi teman-teman kan aku kenal lagi kan dari 2013 kan. Sebenarnya 2013 dirimu kan udah foto kan? Suka foto. Udah foto, dan aku ingat banget dirimu tuh awal iPhone berapa sih beli itu? Dulu beli 5S. Tuh. Terus update ke 6S. Tuh teman-teman. Ke 8 terus baru ke 13. Itu udah nyetok. Mulai nyetok tuh pakai 6S 2018 itu. 2018. Yes, betul. Berarti udah lulus ya? Udah lulus, udah selesai dari Danone. Udah selesai dari Danone. Berarti itu teman-teman. Jadi sekarang posisinya kan Eki udah gearnya udah mumpuni teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cek di Instagramnya Eki di Reski Pradata ya. Ya, betul. Itu dia udah proper banget. In my opinion, dia udah punya studio sendiri, bahkan punya kantor sendiri ya. Ya, betul. Punya kantor. Itu kantor khusus microstocker tadi. Ya, betul. Dan itu yang aku sering dengar dari kelasnya Eki itu adalah Cemiwiw ya, Cemiwiw apa sih? Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya Eki itu sering info kalau ya udah lakuin dulu dengan gear yang ada. At least HP lah, dan itu ya bisa di starting dari itu. Tetapi tetap misalnya punya kamera yang proper pun better than HP. Betul. Tapi untuk ngejalinnya pun ya udah jalanin dari HP pun masih bisa. Itu gimana, mungkin bisa dielaborasi nggak? Sebenarnya gue tuh pakai prinsip yang namanya dari Tokopedia. Mulai aja. Jadi setiap banyak hal, konteksnya nggak cuma microstock ya, teman, karena ini contohnya microstock, jadi gue masukin ke microstock. Jadi apapun yang kita lakukan, kayak lu mulai podcast sekarang pakai JT gitu kan, sedangkan gue udah pakai Saramonic gitu kan, itu kan mulai aja dulu kan. Cuman kalau kita nunggu perfect sampai lu katakan punya Shure, punya apa yang bagus tuh kayak Shure, terus Bose dan sebagainya dengan satu mic harga 10 juta ya, nggak mulai kan? Jadi memang kecemplung dulu aja, nyicipin dulu. Berkata kita mau renang, ya kita nyelupin kaki dulu. Begitu udah basah, kita kan udah mulai renang kan,
Ternyata kalau kasih kan nyemplung sekalian aja gitu. Jadi gue prinsipnya kayak gitu. Dalam setiap hal itu gue nggak pengen nunggu semuanya everything is gonna be perfect gitu kan. Yes. Done is better than perfect. Jadi itulah yang gue lakukan prinsipnya. Termasuk juga di Microsoft karena ya gue memulai dari HP aja. Walaupun gue punya basic fotografi ya. Cuman tetap gimana kreativitas kita yang dirasain kan. Terus begitu gue udah kecemplung, gue dapetin hasilnya dan sebagainya, kok ternyata worth it nih untuk diseriusin, ya udah seriusin aja gitu ya. Akhirnya sampai kecemplung sampai sekarang gitu. I see. Gitu. Yang dimana sebenarnya gue juga masih secara perfeksionis alat, gue masih jauh bro gitu kan. Kemarin comparing with professional photographer yang real ya, bukan Microsoft photographer. Walaupun Microsoft photographer di Indonesia itu yang serius, yang punya alat serius itu masih sangat sedikit bro. Hanya sekitar 5 orang Microsofter yang punya alat serius untuk nyetop. 5 orang di Indonesia. Iya. Oh iya. Iya, betul. Itu ya nggak sampai 10 lah hitungannya. Include you. Gue bukan termasuk. Karena satu kali pegangan itu at least kamera sama lensa itu 50 juta. Gitu. Bayangin hasil Rp1.500 itu diproduksi pakai kamera dan lensa dengan harga total 50 jutaan. Itu ada yang kayak gitu. Kemarin habis foto gitu kan, hasilnya bagus banget. Jadi yang kemarin story itu ya? Ya, jadi gue masih jauh sebenarnya dari apa ya menjadi wujud idealisme gue ya. Gitu. Gitu. Oke. Noted. Tapi kan nanti 50 juta ya, all apa sih yang proper. Ya. Gitu. Nah kalau untuk saat ini nih, reality dirimu kan sekarang udah studio, udah ada kantor, itu kira-kira udah berapa persen menuju ke idealismemu yang proper? Kalau sekarang studio sebenarnya studionya doang ya. Kalau alatnya, gue rasa sekitar 70% udah bagus lah. Gitu. 70% aja. Cuman kalau dari standar studio yang gue pengenin tuh masih di bawah 10%. Kalau dari kamera gue yang ini itu di angka 50-50 lah, 50% lah. Karena 50% kesana itu udah profesional semua. Karena gue harus investasi at least kamera aja 43 juta. Lensa GM aja 30 juta, ya 70 juta. Untuk ke arah sana masih panjang bro. Masih panjang ya? Masih panjang. Tapi punya goal untuk achieve that point ya? Yes, betul. Noted. Mungkin itu gambaran singkat teman-teman terkait Microsoft. Mungkin nanti bakal cerita panjang juga terkait project yang masih ongoing. Tadi udah sempet spill di waktu sebelum di tag ini, ke di tag, tapi nanti aku cut ya di awal lah. Sebelum ke situ, mungkin back to visi misinya JLID yang tadi udah sempat aku ceritain ya. Bahwa JLID itu fokusnya ke public speaking dan leadership ya. Nah kalau dari yang aku lihat, dirimu itu tuh punya career path yang related banget sama leadership. Makanya aku undang dirimu. Yang tadi awal kan dirimu udah di Guru Inovatif sebagai head of operation yang paling terakhir ya. Terus dirimu juga di Danone sebagai staff. Kurang lebih mirip-mirip untuk karir path-nya sama diriku dan ini yang bikin aku kenapa JLID hadir. Dan leadership dari yang 5 tahun aku bekerja, itu tuh aku ada pendapat gini Ki. Jadi ketika nih aku jadi staff, leadership skill menurutku itu tuh nggak melulu tentang harus dimiliki sama si orang leader. Leadership kan sebenarnya banyak ya aspeknya ya. Salah satunya misalnya komunikasi. Terus mendengarkan, skill mendengarkan, decision making. Ya kan? Itu kan nggak melulu harus manajer yang harus punya itu. Dan di opiniku seorang staff itu tuh harus punya itu. Kenapa? Karena ketika kita di dunia profesional ya, itu kan kita berhadapan sama orang-orang yang memang mungkin ada di usianya di atas kita, ya kan, atau sepantaran, dan itu kan nggak cukup dengan komunikasi biasa. Misalnya nih,
aku sebagai telesales. Ya. Sebagai telesales, ketika aku udah perform nih misalnya, perform jadi top performer di timku, dan ini cerita real di waktu aku di ruang guru ya. Ketika jadi top perform di bulan Oktober nih misalnya, dan aku disuruh sama leaderku untuk sharing terkait apa sih tips kenapa aku bisa jadi top perform. Itu kan butuh untuk komunikasi, menyampaikan apa yang ada di otakku tersampaikan dengan baik ke tim gitu kan. Itu kan walaupun sebagai staff aku harus punya komunikasi itu ya kan. Dan lebihnya lagi misalnya ada yang bottom perform, kan sering tandem ya istilahnya di tim dulu. Tandem ketika aku udah top perform dan ada yang bottom perform, itu tandem tuh, dan aku harus bisa menempatkan diri sebagai sesama staff, bukan seorang yang atas bawah, walaupun memang realnya revenue atas bawah gitu kan. Tapi aku harus punya namanya empati, dan aku harus bisa dengerin apa sih kendala yang dia ini, kemudian kamu kayak contohnya dia cerita tentang mungkin masalah pribadinya atau kenapa bisa dia perform, kenapa gitu kan. Nah, aku sebagai teman dia, rekan dia yang memang berbulan-bulan bakal kerja bareng sama dia kan, aku harus dengerin kan. Betul. Itu salah satu yang menurutku leadership tuh memang harus dimiliki sama staff juga. Begitu juga ketika aku jadi leader nih. Of course harus punya itu semua, gitu kan. Tim leader handle banyak orang, banyak kepala, banyak karakter, yang mana aku pernah tuh dikasih buku atau PDF ya waktu itu ya, sama supervisorku ketika aku jadi leader. Dari 10 orang nih misalnya, ada satu orang A, B, C, itu kan punya karakter masing-masing. Ada istilahnya klasifikasi lah, hard to handle, medium to handle, atau apapun yang salah satunya itu. Aku tertarik banget sama istilahnya, ada anggota yang memang bisa dibiarkan. Dia bisa jalan sendiri tanpa kita arahin. Betul. Dan ketika jadi leader pun ada istilahnya micromanage. Dan hal-hal yang itu harus benar-benar dimiliki sama leader, gitu kan. Nah, point of view-ku adalah ya dari segi staff sama leader harus punya itu semua. Ketika masing-masing role mereka aware 100% of their role, itu pasti bakal apa ya istilahnya ya, impacted ke kolaborasi yang serasi dan bisa kerja sama bareng. Dan itu impact, ini interestku kedepannya gitu, bahas terkait ini. Nah, menurutmu sendiri nih Ki, ketika dirimu jadi staff dan leader, itu perbedaan mendasarnya banget yang kamu rasain kayak gimana? Pertama menurut gue jadi gini sih, kita harus tahu purpose masing-masing dulu. Kadang tuh ada dua POV yang berbeda antara staff sama leader. Apalagi mid leader ya. Jadi kan ada kalau kita ngomongin bagian struktur organisasi itu kan ada tiga strukturnya. Ada yang top leader, ada yang middle, terus baru eksekutor atau alis staff. Kadang masing-masing fungsi ini itu berbeda dan kadang tumpang tindih satu sama lain. Cuman masalahnya adalah kadang top leader sama middle leader sama middle-nya sama middleman-nya sama eksekutornya itu POV-nya masing-masing beda-beda semua. Nah, itu yang harus disamain. Nah, skill komunikasi yang lu bilang tadi soal bagaimana cara kita berbicara, menyampaikan apa yang harus kita lakuin di speech itu, menurut gua semuanya wajib dimiliki di setiap lapisan gitu ya. Dan yang paling penting adalah bener empati tadi. Soal kita ngomongin empati, bahwa yang staff harus memahami POV yang leadernya kayak gimana, bahkan yang tengah-tengah juga harus bisa menjadi jembatan yang baik antara keduanya gitu. Itu menurut gue itu adalah hal yang wajib gitu. Gue pernah di titik waktu itu jadi staff, terus gue pernah dikasih hal yang tidak masuk akal. Menurut gue tidak masuk akal dalam konteks gue bingung ini kenapa harus dilakuin, padahal sebenarnya menurut kita yang pernah terjun di lapangan itu
ini doesn't give much impact. Oke. Yang ada cuma kita doang yang repot. Yes. Tapi ternyata setelah gue lakuin ternyata berbeda. Hasilnya ternyata impactnya besar buat kita. Oke. Gitu loh. Terus ada lagi yang ya macam-macam lah. Jadi sering perspektif itu. Cuma menurut gue kadang itu ketidakberhasilan middleman untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dimau sama top levelnya seperti apa. Oke. Gitu. Ataupun staffnya tidak mau berempati terhadap apa yang ini. Harusnya kalau nggak clear ngobrol aja. Yes. Gue sering banget itu kejadian. Bahkan sampai di titik sekarang sering banget hal-hal tersebut terjadi. Oke. Jadi kadang kan kita tahu ya ada grup yang namanya biasanya grup staff sendiri, ada atasan, atau leader. Ya itu pasti ada setiap ada. Untuk gibahin atasannya, Yes. pasti ada kayak gitu. Cuman menurut gua itu terjadi ketika sebenarnya ada gap antara middle sama bawahan. Oke. Gitu. Nah gap itu kayak gimana? Biasanya gap itu terjadi karena fungsi middleman-nya itu nggak terjalin. Oke. Sorry. Sebelum banyaknya di mana sebenarnya? Kebanyakan leadership yang nggak yang salah di middleman itu adalah dia tuh gue suka banget dulu gue diajarin salah satu direktur gue di kantor gue di Inovatif. Saya beliaunya udah mahrum karena COVID. Pesan beliau gini, Resi kalau kamu jadi middleman, kamu tuh harus bisa jadi bendungan. Sorry? Kalau kamu jadi middleman, harus bisa jadi bendungan. Bendungan. Oke. Ya. Bendungan itu, air itu kan sumber kehidupan. Yes. Yang punya siapa? Ya top manager. Kalau kita ngomongin itu keadaan apa aja, uang itu ada apa? Air itu adalah uang. Yang pegang itu kan top manajemennya. Masalahnya adalah di bawah itu ada petani yang sedang bercocok tanam. Kalau airnya kita iniin banjir, kalau kita kurang itu bisa jadi kekeringan. Konteksnya bukan aja air ya. Air itu bisa juga bukan berarti uang, tapi bisa jadi itu adalah pekerjaan yang diberikan gitu. Nah, gimana caranya supaya pekerjaan yang diberikan oleh top ini yang banyak banget itu jangan sampai semuanya dilimpahin ke bawahan semua. Kadang itulah yang membuat gap, yang membuat akhirnya staff itu nggak serk sama apa kebijakan yang di atas, karena fungsi middleman-nya itu nggak bisa menghalangi menjadi fungsi bendungan itu. Itu sering terjadi gitu. Sehingga dengan kesempatan itu gue selalu bilang, gue selalu komunikasi ke atas. Kadang kita pun di middle itu juga serba salah ya. Kita nggak boleh say no ketika dengan kebijakan yang di atas. Cuman kita harus memberikan komparasi data juga. Jadi gini, gue ketika di Guru Inovatif jadi middleman tuh atasan katakanlah minta kebijakan sekian, harus spending banyak ini untuk bisa dapetin market yang banyak dan sebagainya. Sebelum gue tahu ini uang bisa jadi bad decision, karena di pengalaman gue ini nggak works nih strategi ini, gue yang nggak bisa atau memang nggak works gitu kan. Sehingga gue perlu ngumpulin data. The one and only untuk nge-counter alasan itu biasanya pakai kita ngomongin data, gitu kan. Datanya kayak gini, tapi kita juga nggak boleh close ya. Di bareng damai kita nggak mau ngerjain. Cuman kita bilang nggak, Pak, ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ini plus minusnya ini, resikonya gimana? Udah siap nggak perusahaan dengan resiko ini? Kita siap. Baru gue, di ke bawah, gue harus ngomonginnya kayak gimana nih? Gimana caranya? Ini kan bendungannya, akhirnya dia harus keluarin gede nih. Air itu ada pekerjaan itu. Cuman gimana caranya di bawah itu, biar nggak kerasa itu pekerjaan banyak. Harus ditata pelan-pelan. Yang ini kerjain ini dulu, yang ini kerjain ini dulu, yang ini kerjain dulu. Ini begitu udah selesai, nanti air yang di belakang aman-aman. Ya, akhirnya kita katakanlah ya, kerjaannya kita siapin dulu database ya semuanya, tim data siapin datanya, tim marketing siapin strategi marketingnya dulu, tim produksi kita mikirin visualnya mau kayak gimana. Tim sales nanti kita koordinasi dan sebagainya. Nah, biasanya tim middle tuh tugasnya kayak gitu. Itulah the great leadership menurut gua.
Yes. gitu. Sedangkan top management, the best decision, menurut gue kita juga harus bisa kayak memberikan semangat gitu loh. Top management itu kan mengarahkan ini perusahaan mau ke arah mana. Karena gue pernah rasain gimana ini perusahaan ini arahnya kemana sih. Gue bingung. Oke. Kita nggak tahu arah. Ketika nggak tahu arah dan sebagainya, kita dilepasin itu aja. Oke. Kita di middle ataupun di bawah pun juga sebenarnya bingung ini kapal mau dibawa ke mana gitu. Itu guru inovatif. Oke. Ya gitu. Jadi konteksnya beda gitu kan. Ini kapal mau dibawa kemana gitu kan. Hati bisa ngomong. Boleh. Nggak sih aman. Oh iya. Tiba-tiba mati. Ya aman. Ini satu ya? Oke. Kita ikat ya? Ya. Gimana? Jadi kita nggak tahu. Cuman ketika atasan udah ngasih arahan, kita mau ke sini. Kita tuh udah tahu kita mau ngarah kemana. Oke. Jadi kadang dan perlu juga komunikasi antara logiknya behind the logiknya seperti apa di setiap aspek. Kita nggak bisa nih, apalagi untuk Gen Z, Gen Alpha sekarang, lu nggak ngasih tahu backgroundnya apa, kenapa ini harus dikerjain. Yes. Kenapa? This is important for you. Yep. For company. Ini nggak bakal dikerjain. Gitu kan, sering kayak gitu kan? Betul. Gitu. Kenapa sih kerjain kayak ginian gitu? Tadi nggak penting gitu sebagainya. Itu karena kadang komunikasi setengah-setengah. Cuma datang, bro kerjain ini dulu. Gitu. Selesai. Jadi komunikasi is a part juga gitu kan. Yes. Karena gue ketika mau di posisi middleman ya, gue selalu bilang reasonnya kenapa harus ada ini itu A, B, C, D, E, F, G. Menurut kalian setuju apa enggak? Apakah itu termasuk dalam kegelisahannya apa enggak? Sebelum kita ngomong kerjaan ini, ayo kita buka-bukaan dulu kegelisahan kita di mana aja. Terhadap kebijakan ini. Mas nanti kalau A, B, C, D, E gimana? Gue harus yang A, B, C, D, E ini katakanlah yang A, B ini urusan kita. Kita diskusiin enaknya gimana. Yang C, D, gue akan konfirmasi ke atasan. Katakanlah yang A, B, C itu adalah urusan pekerjaan teknis. Yang C coding, rumit dan sebagainya, gitu kan. Yang urusan D nih, itu urusan uang. Karena kalau ini kita harus ngerjain ini pakai ini ada resiko uang kita harus keluar sekian. Nah itu urusan 2. Yang harus komunikasiin ke atasan. Gitu. Nah itu kayak kadang fungsi kayak gitu nggak terjalin. Fungsi empatinya dari masing-masing level itu nggak ada. Gitu. Sepakat. Gitu. Jadi not only give point of job desk, but also the reason behind it. Behind it. Karena sepakat juga karena apa ya ibaratnya, apalagi Gen Z gitu kan. Ya. Milenial pun juga kita nggak usah ini lah. Milenial nggak usah gen. Yes. Tapi sepakat juga karena ketika kayak contohnya nih, ketika aku jadi staff dan leaderku ngasih, hari ini karena aku telesales ya. Hari ini fokusnya ke kelas SD, SMP, SMA. Yes. Karena apalagi ada TVC di RCTI, RCTP bla. Fokus ke situ. Pokoknya langsung di blast WA dari jam sekian sampai jam sekian. Pokoknya harus dilakuin. Itu bakal kalau aku pribadi ngerasainnya ngelakuin sesuatu yang kayak robot. Ya udah nge-blast WA kan pakai aplikasi gitu kan. Terus bisa di timing jam 4 langsung kekirim semua gitu kan. Yang harusnya menurutku kalau misalnya si leaderku itu ngasih tahu, kenapa harus jam. Nah, gini loh, alasan kenapa jam 4 di blast karena tanya apa gitu kan. Iya, karena karena acara di TVC-nya tuh jam 6. Jadi harus ada sentilan dulu sebelum acara dimulai. Biar ada reminder nih, ini loh ada acara ruang di TV yang dulu nge-hijack semua TV ya. Kayak semua komplain di media sosial. Nah itu salah satu contohnya. Jadi ketika aku dapat tugas yang punya tugas tanpa meaning, tanpa reason di balik itu, reason logik apapun itu, itu tuh lebih kuat gitu loh. Lebih kuat ketika memang
ada supported reasoning yang memang itu logik untuk kita lakuin. Ya, itu sepakat banget. Dan yang tadi sempat Eki mention terkait yang tugas dari top leader ke middle dan itu harus disampaikan ke tim. Itu kan berarti kita tarik garis merahnya adalah the way of communicate that job to our team, right? Nah itu tuh menurutku skill yang harus diasah benar-benar yang nggak sih? Nggak hanya dari top leader, kayak contohnya nih di sales itu kan target adalah hal yang sangat umum ya. Aku di sales dan target itu kadang apalagi di startup target itu sangat kadang nggak menentu tanggalnya munculnya kapan nih targetnya. Nah itu kan ketika manajemen ngadain meeting dengan leader dan udah target bulan ini sekian itu kan pasti mereka punya. Nah ini salah satu bedanya antara leader view sama staff view. Kan kalau leader up baik middle sama top itu kan punya helikopter view ya. Betul. Ya kan leader sama top middle leader sama top leader kan punya akses kemanapun data yang ada di perusahaan tersebut untuk yang akhirnya dari data A, B, C, D bakal ngasih sesuatu decision making. Ya kan? Yang mana itu nggak dimiliki akses oleh si staff. Betul. Yang kadang apapun decision making yang disampaikan oleh middle leader yang tadinya disampaikan oleh top leader itu pasti kadang ditelan mentah-mentah. Ya kan? Ini kenapa targetnya kemarin misalnya nih 10 juta per orang, kok sekarang jadi 12 juta? Padahal ini masih low season. Nah itu kan pasti panjang teknisnya yang memang akhirnya ada muncul angka segitu gitu kan. Nah menurutmu nih the way of seni berkomunikasi, seni untuk leader mengkomunikasikan sesuatu ke tim itu kayak gimana sih seidealnya? Seidealnya sebenarnya yang pertama itu harus bangun koneksi dulu. Jangan sampai ada dinding sebenarnya. Terutama middle ya. Kalau top leader sama staffnya mau ada dinding pun gue nggak ada masalah sih. Staff sama yang paling bawah. Yang paling atas. Jadi antara atas sama bawah ada dinding itu gue ada masalah karena somehow dinding itu bagus. Untuk memberikan respect. Cuman yang middle ke bawah nih yang seharusnya saling berempati satu sama lain. Ini kerjaan gua apa, kerjaan lu apa. Gitu ya. Dan somehow nggak semua gini. Ada staff yang dia tuh menghindari ketemu top leader. Gitu. Cuman dia klop banget sama middle ya. Itu ada kan kayak gitu. Betul. Terus ada yang tipikalnya gue eksekutor aja tapi gue tutup kacamata muda. Ada yang kayak gitu. Manut aja gitu. Manut aja. Cuman itu kan harus dibangun ketika harus membuat sebenarnya satu koneksi. Satu kepercayaan antar kedua belah pihak. Yang A kayak gimana, yang B kayak gimana. Gitu. Walaupun faktanya gue juga dapat tim bawahan gue yang somehow kadang ya secara pola pikir sangat berbeda. Cuman gue juga coba berempati di sisi dia. Ini yang salah gue atau cara berpikir gue atau dianya. Ketika itu udah nggak ternyata memang secara mindset itu berbeda. Itu berarti ada yang salah di bagian rekrutmen. Gitu kan. Yang rekrutmen siapa? Lu sendiri, berarti yang salah ya lu gitu kan. Kenapa rekrut dia? Masalahnya gitu sebagainya. Jadi somehow sebenarnya staff itu kan tergantung dari middleman kayak gimana. Gitu. Dan nggak bisa juga kompak bahwa yang parah adalah ketika satu divisi diasingkan gitu kan. Itu dan terus jadi kena batu-batunya sama divisi-divisi yang lain dan sebagainya. Itu ada divisi yang kayak tumbal lah ibarat kata. Ya menurutku itu adalah balik lagi empati saling kedua belah pihak. Gitu. Gue pernah di titik gini. Gue pernah di titik sama atasan gue klop banget. Sama atasan gue yang pernah lagi atasan gue nggak suka banget. Top leader. Enggak. Atasnya. N+1 ya kalau dia ini kan N+1. Atasan direct dulu. Gue ngerasain ketika
gue sama atasan atas itu bahkan nggak nyaman, itu pekerjaan pun juga terganggu. Kita pekerja tuh rasanya nggak nyaman dan sebagainya. Terus kadang kita tahu is something wrong kalau gue ngerjain ini, cuman gue nggak berani ngomong karena nggak nyaman. Oke. Yang akhirnya itu membuat banyak kejadian jelek beruntut. Yes. Ya kan, ada kayak gitu. Karena nggak solve akhirnya. Gitu. Yang kena salah siapa? Ya kita. Padahal itu atas kebijakan ini. Tapi kan banyak orang atasan yang sebenarnya belum patut menjadi leader, belum patut untuk memimpin suatu divisi, capable, tapi dipaksakan karena dia lama di situ. Oke. Gue nggak begitu suka sih dengan karakter lama nggak lama itu gue nggak peduli. Kalau lu cepet bagus punya bakat naik aja, betul kan? Gue tipe orang kayak gitu. Tapi gue pernah di titik gue sangat nyaman banget sama atasan, termasuk yang di Guru Inovatif. Nama Mas Willy tuh gue klop banget tuh. Mas Willy. Jadi gue tuh di titik ketika gue nggak suka katakanlah dengan kebijakan secara besar, gue bilang, Mas gue nggak suka kayak gini. Reasonnya adalah ABCD. Gue reasonnya by data ya, bukan reason by feeling ya. Oke. Reason by data. Datanya tuh kayak gini loh Mas. Maka kita ini kak. Oke. Mungkin bisa. Cuman resikonya besar. Oke. Ini berani diguaranti kita nggak kenapa-napa nggak? Oke. Begitu bilang nggak apa-apa Rek. Hajar aja. Oke, hajar. Jadi kita nggak ada beban untuk ke situ. Tapi kita juga harus gimana caranya meminimalisir. Kalau katakanlah gini, gue mau nabrak tuh gedung, ngebut di jalan itu. Tapi jalan itu banyak banget. Jalan banyak banget yang berlubang. Yes. Itu kan kita tetap harus ngebut. Tapi gimana caranya tuh biar lubang itu tetap dihindari kan? Nggak mungkin kita ngebut aja. Yang aja mobilnya kandas gitu kan. Itu kayak pekerjaan kayak gitu. Bagian ini kayaknya kita nggak perlu deh, ya pelan-pelan dan sebagainya. Tapi itu jadi gara-gara itu dan kita lapor aktif itu jadi merasa kita nggak kerja sendirian. Karena kadang ketika itu nggak kuat, itu kita merasa kerja sendirian. Sehingga seolah-olah perasaannya adalah diperas. Ya. Nah gitu. Ya kayak biasanya tim sales itu kan kayak sekolah diperas untuk menghasilkan ini dan sebagainya. Cuman lu pernah bikin gak? Katakanlah lu, produk lu susah. Lu jualin ini, Apple. Lu jual Apple kemana aja, orang selalu pengen kan? Yep. Karena produknya bener. Yep. Marketingnya target ya, lu jualan 1 miliar. Semua orang butuh barang ini bro, gitu kan? Yes. Akhirnya kan easy kan? Yes. Salesnya mikir, 1 miliar jualan barang. Bucket gue 15 juta men satu Apple. Berarti gue cuma butuh jualan ke 100 orang ini untuk dapetin target 1 miliar sebulan. Selesai. 100 orang tuh kumpulinnya ya di lapangan itu dikit coy. Sama orang yang berbaris satu SMP itu dikit. Jadi kadang kita perlu berpikir. Dan kadang sales juga harus kasih logikanya. Ini loh cara jualannya harus gini. Lu butuh bantuan divisi apa? Yes. Marketing dong. Kita suruh minta tolong database-nya dibanyakin. Oke, kita ngobrolin dan sebagainya. Jadi ketika leader itu bisa creating environment yang nyaman untuk berkomunikasi, untuk saling mengutarakan keberatannya, kritiknya, tanpa harus defensif, gitu kan? Middle-nya jangan sampai defensif. Lu gini. Ya kita mulai berdebatan, tapi yang membangun kayak gimana dan sebagainya. Itu tuh perusahaan bisa jalan sangat enak banget, nyaman. Yep. Menurut gue itu sih. Jadi komunikasi itu a part of empathize. Yes, gitu sih kalau sepakat banget dan related sama tadi pernyataan dirimu yang jangan sampai tim merasakan ini kok kayak sendirian kerjanya sendirian dan kayaknya yang tadi related sama bendungan itu kan. Jadi ngerasanya ya kehadiran leader ya cuma formalitas untuk ngasih tugas tersebut. Gue nggak suka dengan orang middleman. Itu tugasnya sebagai toa. Yes. Sebagai router kalau di wifi. Lu cuma terusin aja. Padahal lu dibayar lebih mahal daripada kita itu untuk menata kita supaya kita bisa ngelolanya jauh lebih kecil. Sepakat. Ya kan? Betul, sepakat banget. Bener banget. Dan kalau aku ingat-ingat lagi ya, itu begitu juga ketika nih kan kalau di sales itu kan tekanannya luar biasa ya. Betul. Aku tuh tipikal ketika jadi leader itu jarang marah. Mungkin leader beda-beda ya karakternya. Kalau aku berprinsip aku jarang marahin kalau memang
bukan kesalahan fatal. Aku punya prinsip ketika aku dapat tekanan dari atas, aku jangan sampai stresku itu aku limpahkan ke bawahan. Setuju. Karena aku ngerasain hal yang sama ketika aku jadi staff. Jadi sebelum aku jadi leader, aku ngerasain, oh nih kenapa leaderku malah marah-marah, yang sebenarnya kita nggak salah. Ya. Ternyata setelah dikulik, dia habis dimarahin sama manajer, sama head of sales. Karena aku pernah kan kalau di ketika aku jadi sales dulu kan ada namanya weekly meeting gitu kan, weekly report. Itu kan berhadapannya langsung sama head of sales, itu kan N+2. N+2 atau N+3 bahkan. Itu kan tekanannya luar biasa ya, apalagi di startup. Nah, dan weekly report waktu itu benar-benar 1 jam aku present gimana achievement timku di minggu itu, bahkan mingguan kan. Itu tekanannya luar biasa Ki. Di situ kayak di sidang skripsi Ki. Kayak nge-present, oke, di sana point of view head of sales kayak gini nih. Ini kenapa kok target, kan dulu itu aku kan handle awal-awal itu untuk newbie, untuk yang benar-benar belum jadi karyawannya company-ku, baru training. Targetnya kan belum segede karyawan yang sudah existing gitu kan. Nah, di sana kan pasti ada kendala nih. Di aku itu sebenarnya kendala common yang memang di alam yang kita di PPT kita tuh pasti ada poin itu. Poin apa? Ya mereka masih newbie, yang mana mereka masih fresh graduate, mereka trainingnya baru seminggu, bla bla bla, terus aku present bla bla, itu tekanannya luar biasa. Dan itu kan kalau mungkin kamu leader bakal emosi bakal dilampiasin juga ke tim. Nah, tipikal yang jangan sampai stresnya aku marah-marahin ke tim, walaupun tetap misalnya in case pemakluman kamu belum paham tentang cara teleponnya benar kayak gimana, intro ngomong sama bunda-bunda kan segmen pas aku bunda-bunda gitu kan. In case itu udah minggu lalu loh kamu pelajari ini, berarti minggu ini kamu udah selesai untuk that point gitu loh. Nah, kalau point of view-mu gimana tuh terkait yang leader-leader tuh kadang melampiaskan emosinya ke bawahan ketika after di sama atasnya? Begini, emosi itu gak ada masalah gitu. Jadi ada yang namanya pakai angry management. Apa? Angry management. Angry leadership itu ada. Jadi gue pernah dengar di pabrik itu yang banyak pekerjanya. Itu telat dikit marah. Gitu kan. Dan makin lama makin orang tuh jadi makin disiplin sebenarnya. Gara-gara itu. Jadi itu it work somehow. Jadi menurut gue bukan masalah marah atau nggak marah. Cuman apakah dengan itu ada satu hal yang diperbaiki atau enggak? After itu oleh tim, oleh kedua belah pihak, oleh middleman-nya sama timnya juga. Mereka saling mengkoreksi apa enggak? Menurut gue nggak ada masalah juga kalau mau marah gitu kan. Karena somehow ya kita perlu pecut lah, berkata untuk kayak yuk strong lagi, bareng-bareng lagi gitu kan. Tapi itunya nyampe nggak? Strong lagi bareng-bareng itu nyampe lagi gitu kan? Message-nya. Iya, message-nya nyampe nggak? Kita saling gini, konflik itu kan menyimpulkan solusi. No pain no gain katanya. Itu bisa nggak untuk membuat tim lebih strong lagi setelah itu? Kalau itu tidak terjadi, berarti ada metode lain yang mungkin lebih cocok dengan tim. Gue pernah dengar di Danone, teman gue kan orang HR. Itu perlu dicek dulu di timnya itu kan ada DISC, DISC personality kalau nggak salah ya. Ada merah, biru, kuning, sama hijau. Tim lu tuh cenderung ke arah mana dari warna itu? Kalau kecenderungannya arahnya ke arah merah sama biru, lu pakai angry management, tapi disertai data, mereka akan semangat patrolling. Terus kalau lu katakan lu orang hijau sama orang kuning kebanyakan, untuk mendekati dengan mereka, itu perlu ngomong pelan-pelan.
Yes. Santai aja. Bro, ini gini-gini, kita di review jelek loh sama top level. Kalau ini terus-terusan, yang kehilangan pekerjaan gak cuma kamu, teman-teman kamu, termasuk aku juga. Yes. Yuk kita bareng-bareng. Itu orang hijau sama kuning kena loh gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi itu juga kadang kita juga perlu membaca personality dari tim sendiri. Gitu. Kadang ada nih, aku pernah satu kena case di mana timnya itu semuanya tim gak ada merah. Kemasukan merah satu. Tapi merah itu gak pakai biru. Oke. Merahnya itu semangat merah, marah, angry, tapi dia nggak pakai data. Oh, oke. Yang dimana orang-orang di bawah itu biru kebanyakan. Setelah itu selesai, ya ini orang dikucil, bahkan even atasannya sendiri. Oke. Bahkan ini mau melompatin langsung ke top manager, ini yang tengah nih goblok nih gitu. Oh iya? Iya, dan akhirnya di take out. Oh wow. Karena ya timnya udah sepakat, ini orang nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nggak penting dia orang tengah ini. Langsung ngomong sama direkturnya, langsung hilang tuh. Itu bisa dilakuin sebenarnya. Yes. Maka buat gua, seorang leader itu belajar psikologi. Apalagi psikologi tim, itu penting banget gitu loh. Tanpa itu ada, itu susah. Bayangkan nih, cek aja. Danone itu pakai DISC loh setiap kali penerimaan. Bahkan HR tuh setahu gua, dia tuh ngukur. Katakanlah ini mau ada rekrutmen baru nih. Psychotest itu dikasih ke middleman. Ini orang auranya agak beda sama tim lo. Bisa jadi bermasalah loh. Bisa jadi middleman yang nggak mau rekrut ini orang. Yes. Karena kan kita kalau udah rekrut nggak bisa asal pecat ya. Yes. Iya juga kan. Ada kemenaker yang di belakang itu. Jadi kita juga justru penting, fungsi HR terpenting itu ada di bagian awal itu. Dan itu yang terjadi tuh. Menurut gua, marah atau nggak marah itu tergantung ke kondisinya masing-masing. But itu konstruktif apa enggak? Kalau destruktif, wassalam, bisa hilang semua gitu. Jadi itu balik lagi ke tim. Yes, sepakat banget. Dan itu yang sering terjadi sih waktu awal-awal aku handle tim. Ngenalin tadi salah satunya DISC. Berarti kan harus kita paham banget kan si tim kita. Ya, karakternya betul kan. Misalnya at least satu tim cuma tim kecil gitu. 6 orang, 7 orang itu kan masih ya easy to handle lah misalnya. Tapi kalau udah sampai 15 sampai 20 nih Ki. Ya. Itu dirimu so far. Oke. Ya, banyak. Oke. Dirimu so far timnya dari berapa orang sampai berapa orang Ki so far selama ini? Total GI itu 30 orang. Oke, your team. Oke. Nah, aku awalnya tim kecil tapi dipegangin 3 divisi. Satu divisi itu isinya 4-5 orang kata-kata. Berarti ya 10 sampai 15 orang. Habis itu semuanya dipegang. Oke. Nah, mungkin kalau perbedaan mendasar untuk handle tim kecil sama tim besar tuh gimana Ki? Dari sisi leadership skill-nya. Sebenarnya menurut gue kalau tim besar itu yang harus dihandle itu adalah middleman. Oke. Jadi masing-masing tim itu harus dipecah jadi kelompok-kelompok lebih kecil lagi. Dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan baru situ pilih satu orang yang bisa diandalkan untuk mengkoordinasi tim tersebut, untuk menselaraskan semuanya. Nah itu jauh lebih penting. Cuman juga kasih paham bahwa tim yang cukup besar itu kita lagi arahnya kemana sih? Bahtera kantor ini tuh ke arah mana? Karena pada intinya gini, ketika kita tidak mengarahkan kantor ini ke arah yang tepat, orang kan pengennya gini, ketika perusahaan bonafit, bonus ke tim itu juga makin besar. Gue udah ngerasain gimana kerja di perusahaan yang multinasional, yang bonafitnya luar biasa. Sekali training gue habis 300 juta, bayangin sekali training itu. Sama tim kecil, perusahaan kecil, yang masih seragam, itu bonafitnya jauh lebih kecil dibandingkan tim besar. Perusahaan besar. Kalau tim nggak ada kearasan dan mereka tidak merasa bahwa pekerjaanku adalah bagian dari diriku, itu akan susah banget. Jadi
lebih besarnya itu adalah ketika jadi top level, dia harus bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi dengan perusahaannya dengan arah kebijakannya dia gitu. Oke. Ya menurut gue sih lebih enak kalau itu tadi kita megangnya kalau di top level tuh middleman ya gitu. Yes. Kalau ibaratkan gitu, lo udah sering nih di middle megang 10 orang. Oke. Di top juga harus megang cuma 10 orang doang. Yes. Gitu loh. Karena 10 orang itu ke bawah tuh ada berapa ribu ada. Ya itu urusannya sendiri-sendiri. Yang penting selaras semuanya. Tapi kadang somehow top juga perlu nge-cross check ke bagian paling bawah. Lu suka? Langsung. Mungkin terakhir. Ya. Kan dengan JLID itu aku rencananya apa ya? Ini itu orang-orang punya ketertarikan. Ya. Yes. Ya. Dia yang lebih organisasi ikut nimbrung jadi leader. Yes. Ya. Dan dia ada yang udah coba perlumbaan di kafe. Ya. Seberapa penting sih menurutmu public speaking yang mereka harus prepare nih untuk bermain di dunia? Kalau dikatain penting sih semua aspek tuh penting. Semua aspek penting. Cuman dalam posisinya masing-masing. Jadi nggak semua posisi itu butuh public speaking sebenarnya. Tidak semua posisi juga butuh leadership. Kadang ada yang sering salah kaprah itu adalah di Indonesia tuh masih orang yang dianggap senior dinaikin ke leader, padahal dia nggak punya leadership. But they are a very good executor. That's why di luar negeri, ada jabatan yang namanya senior level of engineer. Secara skill sama senior engineer katakanlah ya, sama middle-nya itu lebih gaji besar senior engineer. Padahal secara posisi di bawahnya middle. Kenapa kayak gitu? Karena nggak semua orang butuh jadi leader. Nggak semua orang bisa jadi public speaker yang bagus. Jadi, cuman di Indonesia belum berlaku hal kayak gitu. Jarang. Jadi, katakanlah gue jago banget gue nggak pengen naik gitu. Gue nggak mau pusing. Kan ada orang yang kayak gitu kan. Gue nggak mau pusing. Begitu dia dipaksa naik, ternyata dia malah down total performance-nya. Ada orang kayak gitu. Jadi menurut gue adalah coba pertimbangkan ulang. Sebenarnya skill set apa yang paling dibutuhkan ketika di setiap posisi masing-masing. Apakah soal eksekusinya, apakah soal komunikasinya, apakah soal leadership-nya, dan sebagainya itu dipertimbangkan kembali. Cuman kalau kita ngomongin seberapa penting leadership sama public speaking, in general, menurut gue kedua itu penting. Karena ketika kita belajar leadership, kita bisa berempati terhadap leader kita sendiri. Itu satu. Kita sebagai staff yang di-hiring untuk itu, kita digaji, kita punya hak seperti uang dan sebagainya. Kewajiban kita juga harus mendukung apapun kebijakan yang di atas. Itu satu. Jadi leadership itu penting untuk memahami. Public speaking, menurut gue bukan soal publiknya ya, public speaking ya. Public speaking kan mungkin konotasinya di gue adalah seperti orasi atau presentasi dan sebagainya. Sama menurut gue bukan itu yang penting, tapi the way how to communicate. Pesannya nyampe nggak? Sorry. Kalau di anak komunikasi, kita tuh diajarin apapun strateginya, yang penting intinya adalah pesannya nyampe. Bukan soal seberapa bagus visualnya, bukan seberapa bagus orasinya, bukan seberapa bagus presentasinya dan sebagainya, tapi pesannya nyampe apa enggak. Jadi bukan soal public speaking ya, tapi the way communicate-nya. Kita bisa nggak deliver pesan sehingga orang bisa memahami apa yang kita mau.
Itu lebih penting menurut gue. Di segala aspek itu jauh lebih penting. Bukan public speaking-nya. Udah gue kayak gitu. Mungkin bisa mulai kayak leadership penting. Lagi serutan kita nih kayak ya ngasih duit buat pasti. In case bukan di bagian sales, tapi kan misalnya dia editor, yang pasti terus betul. Ya. Nah, leadership untuk itu untuk bisa. Yes. Dan lagi terkait public speaking, especially yang ada skillnya. Dan apapun yang dari editor bisa tersampaikan. Ya. Ingin dikonsultasikan ketika ada kendala, bisa solve bareng-bareng sama leader. Betul. Begitu. Betul. Oke, siap. Mungkin itu yang bakal kita bahas. Dan terakhir, kalau dari angka dari 1 sampai 10 skill of your opinion tentang speaking and leadership dalam karir, scale-nya berapa? Aku seberapa penting? Tadi udah 7. Dua-duanya 7. Begitu teman-teman. Terima kasih. Yes. Arigato. Kita mungkin dan kelamaannya. Ya. Tapi dari intro dan luar biasa. Dari pengalamannya Eki, dari Jakarta yang bisa dibilangnya sampai ke bikin project dan lain-lain. Semoga lancar proyeknya. Amin. Thank you. Kalau sempat cerita ada project itu boleh diisi nggak? Boleh. Mungkin project gimana? Sedikit aja. Fitur itu. Ya, fitur 360. Jadi terus sebenarnya di fitur 360 kan kita bikin kayak virtual tour gitu. Kayak Google Street, tapi dia lebih tercustomize masuk sampai ke bangunan. Jadi dia nggak cuma di luar doang. Bahkan kita tuh bisa membuat 360 itu interaktif. Karena kita ngelihat in future, ingat Apple tuh kan ngeluarin Apple Vision. Dulu produk iPhone itu kan masih sangat eksklusif. Sekarang Apple Vision masih eksklusif karena harganya 50 juta. Tapi bayangkan someday itu jadi hal yang wajar. Jadi VR sama AR itu akan jadi teknologi in the future, sehingga kita pengen menangkap itu dulu nih, mempersiapkan itu dalam bentuk fitur 360 gitu. Dan kita lagi berkembang, kita salah satu soal virtual tour yang lagi ongoing, dan kita sudah dipercaya untuk memegang se-UGM untuk itu. Jadi kita lagi berusaha pelan-pelan nanti mendokumentasikan hampir semua UGM. Gitu. Ya insya Allah. Ya. Tapi yang PES 1 itu in general dulu. Jadi setiap fakultas ada satu titik tertentunya. Baru setelah itu mungkin kalau kita masuk ke PES 2 baru ke yang masing-masing fakultas. In detail. Maksudnya ini visipol aja berapa lantai dikali berapa gedung. Betul. Ya kan? Dikali berapa kelas. Berapa titik? Banyak banget. Jadi itu Fitur 360. Yes. Kalau websitenya fitur360.com. .com atau .id ya? .com. Bisa dicek teman-teman. Jadi itu salah satu proyeknya Eki. Kira semua dikerjain. Dan lancar. Amin. Ya. Jadi mungkin nominalnya nggak perlu disebutin lah ya. Yes. Tadi udah sempat disebutin kan. Juga dilancarkan. Amin. Itu project luar biasa. Itu bisa. Yes. Mungkin di kabar ke depannya. Oke. Juga sering. Kalau teman-teman yang lebih kita tahu, silakan. Sekali lagi terima kasih. Ya, tadi bisa dipromosi di dia lain ya. Ya, boleh. Oke. Mungkin itu aja. Ya, dikit aja nggak?
film lain. Yes. Sekian dari kita. Sehat-sehat semuanya. Goodbye.